Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal asesmen sumatif akhir jenjang untuk mata pelajaran IPAS kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pada submateri makhluk hidup dan lingkungannya. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian membagikan kepada teman-teman lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita memulai membahas soal-soal yang berkaitan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk soal yang pertama, ya, perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan tidak teratur dan ekstrim. Kadang-kadang hujan turun sangat deras. Apabila musim hujan lebih panjang daripada waktu normal, akan menyebabkan A. Tanaman pertanian menggugurkan daunnya, B. Resiko longsor di wilayah lereng bukit, C. Kebakaran hutan makin meningkat, D. Terjadi gagal panen. Ya, sahabat belajar semuanya, akibat dari pola curah hujan yang tidak teratur dan ekstrim pada musim hujan dapat terjadi hujan yang sangat deras. Kemudian bisa terjadi banjir secara tiba-tiba. Apabila musim hujan itu lebih panjang daripada waktu normal, wilayah lereng bukit akan tergerus air hujan yang lama-kelamaan tanah di lereng bukit itu tidak kuat menahan beban sehingga terjadi longsor. Sehingga jawabannya adalah B, sahabat belajar semuanya. Adapun tanaman pertanian menggugurkan daunnya serta kebakaran hutan makin meningkat dan terjadi gagal panen, itu biasanya terjadi pada musim kemarau, bukan pada musim hujan. Jadi jawaban yang benar adalah B, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita scroll atas untuk soal yang kedua. Ya, pada ekosistem kebun terdapat tanaman bayam, ulat daun, dan ayam. Pada suatu hari, kawanan musang datang sebagai predator, konsumen puncak. Rantai makanan yang mungkin terbentuk dari ekosistem tersebut adalah A. Ulat daun dimakan bayam, kemudian bayam dimakan ayam, kemudian dimakan musang, kemudian ayam dimakan bayam, bayam dimakan ulat daun, kemudian dimakan musang. Kemudian C. Bayam dimakan ulat daun dimakan ayam, kemudian ayam dimakan musang. Sementara yang D. Bayam dimakan ayam, kemudian ayam dimakan ulat daun, dan ulat daun dimakan musang. Sahabat belajar semuanya, di sini rantai makanan atau peristiwa makan dimakan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya yang mungkin terbentuk tentunya adalah yang C, sahabat belajar semua. Karena di sini bayam dimakan ulat daun, kemudian ulat daun dimakan ayam, setelah itu ayam dimakan musang. Dan di sini adalah yang paling tepat, yang paling cocok dengan keadaan kita sehari-hari, bahwa bayam dimakan ulat daun, kemudian ulat daun dimakan ayam, dan ayam dimakan musang. Jadi jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 3. Ya, dewasa ini kerusakan ekosistem hutan makin mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas penebangan liar. Aktivitas ini mengakibatkan tanah hutan menjadi gundul. Untuk mengembalikan fungsi hutan seperti sedia kala, perlu dilakukan upaya penanaman kembali hutan yang telah gundul melalui kegiatan A. terasiring, B. pemupukan, C. reboisasi, D. hidroponik. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kita ketahui ketika kita mengalami penebangan hutan liar, ya, ini mengakibatkan longsor. Karena apa? Tanah hutan menjadi gundul. Oleh karena itu harus diadakan upaya penanaman kembali hutan yang telah gundul tersebut. Dan ini merupakan dinamakan kegiatan dari reboisasi, sahabat belajar semuanya. Sehingga jawabannya adalah C, yaitu reboisasi, upaya penanaman kembali hutan yang telah gundul.
Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Penguapan air melalui stomata itu pada daun disebut dengan A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Inspirasi, D. Afirmasi. Ya, sahabat belajar semuanya, penguapan air melalui stomata pada daun itu disebut dengan transpirasi, sehingga jawabannya adalah A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Ya, uap air berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan karena suhu yang sangat dingin disebut dengan peristiwa A. Kondensasi, B. Infiltrasi, C. Dehidrasi, D. Presipitasi. Ya, sahabat belajar semuanya, uap air yang berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan karena suhu sangat dingin itu disebut dengan peristiwa kondensasi, sehingga jawabannya yang benar adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 6. Peristiwa jatuhnya air ke bumi dalam bentuk hujan disebut dengan A. Transpirasi, B. Evaporasi, C. Inspirasi, D. Presipitasi. Ya, sahabat belajar semuanya, peristiwa jatuhnya air ke bumi dalam bentuk hujan itu disebut dengan presipitasi. Ini perlu kalian ingat ya, barangkali keluar dalam ujian akhir jenjang kalian di sekolah kalian masing-masing. Jawabannya adalah D. Presipitasi, yaitu peristiwa jatuhnya air ke bumi dalam bentuk hujan. Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita ke soal nomor 7. Proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau disebut dengan A. Presipitasi, B. Infiltrasi, C. Evaporasi, D. Kondensasi. Ya, sahabat belajar semuanya, proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau itu disebut dengan evaporasi. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semuanya. Manakala nanti keluar di ujian kalian, perlu kalian ingat bahwa proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau itu disebut dengan evaporasi. Baik sahabat belajar semuanya, demikian tadi pembahasan soal-soal persiapan ujian akhir sekolah atau asesmen sumatif akhir jenjang pada mata pelajaran IPAS untuk submateri makhluk hidup dan lingkungannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yaitu pada submateri lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.